welcome back to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Ivana. Dan Fandi. Narasumber kita yang hari ini adalah seseorang yang pernah hancur karena kesombongan, tetapi dia bangkit karena pertobatan. Wow, langsung ya. Oke, Bro Raymond. Pencapaian apa yang dicapai sehingga akhirnya kok jadi merasa sombong? Oke, shalom semuanya. Jadi dulu pada waktu masih muda, saya... Muda ini umur Sekarang masih berapa? muda. Iya, sekarang masih muda ya. banget. Pada waktu sekitar usia 22-23 tahun. Oke, lulus kuliah ya itu berarti Lulus ya? kuliah, itu masih kerja ikut orang terlebih dahulu. Tapi setelah itu, setelah 2 tahun bekerja ikut orang, saya membuka usaha sendiri. Dan usahanya itu bisa dibilang cukup sukses pada waktu itu. Sehingga pada waktu muda itu merasa bahwa saya ini bisa melakukan apapun. Saya itu merasa pandai, merasa pintar, merasa punya pencapaian. Pencapaiannya pada waktu itu sekitar 13 tahun yang lalu. Itu anak muda yang dari dulu itu dari nol, tiba-tiba punya income itu cukup besar pada waktu itu. Usaha apa ini? Pada waktu awal itu usahanya saya usaha seperti besi, terus barang-barang bangunan, trading seperti itu, trading besi. Merasa mampu dan merasa seperti memiliki segalanya. Sampai suatu titik saya merasa bahwa bisa melakukan semuanya itu sendirian. Jadi muncullah benih-benih kesombongan di dalam hati saya. Nah, pencapaian itu maksudnya sampai bisa punya mobil sendiri, rumah sendiri, apa gitu. Pada waktu itu bisa sampai beli rumah sendiri kayak gitu. Wow. Umur 22. Umur 22 dan itu dari nol. Gitu. Bukan dari orang tua ya maksudnya, bukan pewaris. Bukan dari pewaris. Ya. Perintis benar. Perintis ini. Oke. Nah, kira-kira rasa sombong seperti apa ya yang akhirnya menyebabkan kejatuhan itu? Yang pasti merasa bahwa saya bisa melakukan semuanya itu sendirian. Sehingga saya merasa pada waktu bekerja cukup memakai kepandaian saja. Kepandaian dalam berbicara, kepandaian dalam berpikir, ngelihat segala sesuatu. Sampai di suatu titik kita mengerti bahwa yang memegang kendali itu adalah Tuhan ternyata. Bukan manusia. Disitulah titik di mana saya tahu pada waktu itu masih belum bertobat ya. Masih jatuh itu. Di titik kejatuhan itu. Ini jatuhnya karena apa nih? Terlilit hutang or apa? Itu awalnya karena pada awalnya saya itu kan kirim barang ke Timur Leste, ke luar pulau gitu. Saya dipercaya nominal yang sangat banyak dengan pembayaran itu langsung cash di depan kayak gitu. Oke. Jadi saya dipercaya Tuhan pada waktu itu. Cuma setelah kejadian itu tiba-tiba saya dipercaya sesuatu yang baru yang belum pernah saya jamah sebelumnya. Yaitu seperti fabrikasi itu sesuatu yang baru pada waktu itu bagi saya. Dan saya mengambil proyek itu. Setelah mengambil proyek itu angkanya cukup kecil. Sekitar 5% daripada yang biasanya saya ambil proyeknya itu yang besar-besar itu. Tapi proyek kali itu gagal total. Gagal total sampai membuat hubungan saya dengan klien saya pada waktu itu putus. Kliennya marah besar karena Kok saya kejadian itu. detailkan dulu ya. Jadi 5% ini adalah bagian dari customer yang sudah langganan, repeat order gitu ya, sudah loyal gitu. Iya. Tapi ternyata 5% yang sepele ini menurut kata orang dunia, ternyata merontokkan semua bangunan. Meruntuhkan semuanya. Semua bisnis itu. Jadi nggak akan order lagi sama saya pada waktu itu. Sehingga bisnis itu habis total. Sampai di satu titik saya itu bingung dalam saya harus mencari uang itu dari mana. Karena tagihan-tagihan sudah berjalan semua. Kebangkrutan terjadi di tahun 2015 pada waktu itu. Oke, saya balik lagi ke before sama afternya ya. Maksudnya gini, ketika beforenya itu apakah benar-benar merasa bahwa oke ini semua kesuksesan karena hasil kerja saya. Karena strategi saya gitu. Ya. Karena saya bisa mengulik ini dan itu, customer percaya sama saya dan sebagainya. Nah tapi supaya kita balance ya, jangan sampai akhirnya orang tidak melakukan apa-apa terus akhirnya takutnya jangan sampai di dua kutub yang berbeda tuh. Yang satu merasa bahwa seperti tadi yang before-nya Bro Raymond yang sekarang sebelum ketemu Tuhan atau sebelum dijamah Tuhan. Tapi yang satunya lagi jangan sampai kan ada ayat Alkitab yang mengatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Akhirnya tidak mau susah payah sama sekali. Nah itu gimana? Justru pada waktu saya muda itu orang yang susah payah. Punya ambisi, punya ambisi, goal,
punya keinginan itu untuk kaya itu dulu ambisinya besar sekali. Tapi dengan satu motivasi yang salah pada waktu itu, yaitu motivasinya untuk menunjukkan kepada orang Pembuktian lain. diri. Pembuktian diri kepada orang lain. Memang akar dari semua perasaan sombong itu biasanya akarnya itu kan menunjukkan diri. Merasa bahwa dirinya itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi memang pada waktu muda itu merasa bahwa anak-anak muda yang lain itu kayak gak bisa apa-apa. Padahal kalau dilihat lebih jauh lagi yang lebih hebat daripada saya pada waktu itu juga buahnya sekali. Tapi karena orang yang memang dasarnya sombong, itu merasa bahwa dirinya itu segala-galanya. Sehingga kita itu mulai mengabaikan sesuatu itu yang penting-penting seperti melayani Tuhan, seperti berhubungan intim dengan Tuhan. Saya mulai mengabaikan itu karena fokusnya kepada sesuatu pencapaian saya pada waktu itu. Jadi satu berhala sendiri Satu ya. berhala. Yang tidak ada yang pernah menyadari sampai satu titik kejatuhan itulah yang ternyata menolong saya untuk menghilangkan berhala itu. Jadi definisi berkat itu kan segala sesuatu yang membawa kita melekat kepada Tuhan. Sekalipun saya pada waktu itu mengalami kejatuhan, tapi kalau saya melihat berkaca 10 tahun yang lalu, saya melihat bahwa itu adalah berkat bagi saya. Mungkin saja kalau saya tidak mengalami kejatuhan itu, apakah saya bisa lebih kaya lagi? Jawabannya mungkin saja. Tetapi hati saya terhilang daripada Tuhan. Jauh lebih baik kita itu sederhana, tapi kita itu ada Tuhan di dalamnya. Daripada kita memiliki segala-galanya, tapi kita kehilangan Tuhan. Buat apa kita mendapatkan semuanya, kita kehilangan keselamatan kita. Kayak gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap adalah Allah yang baik. Tuhan kembalikan setelah pertobatan saya, Tuhan kembalikan. Ini kerja berapa tahun sebelum akhirnya kejatuhan itu, Raymond? Kejatuhan itu kurang lebih 3 tahun dari kejatuhan itu. Sudah berjalan 3 tahun. Jadi umur 25-an gitu ya? 25, 26, ya. Oke, apa yang terjadi tuh di tahun di umur 25 waktu bertobat itu akhirnya? Pada waktu saya mengalami kejatuhan itu, hancurlah hati saya. Itu adalah titik terendah saya. Saya merasa ternyata saya tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Memang ada proses di mana saya itu merasa sombongnya itu masih ada. Jadi saya tetap berusaha. Oke, klien satu hilang, cari klien yang dunia ini kan banyak klien, masa nggak ada yang mau beli ke saya juga tahu supplier-supplier dari mana gitu kan. Ternyata memang kalau memang itu momentum itu adalah momentumnya saya dengan Tuhan sih. Jadi sekalipun saya bersusah-susah, tapi kalau memang Tuhan tutup keran, Tuhan itu tutup keran. Pada waktu itu, karena Tuhan punya agenda untuk menyelamatkan saya. Tapi memang ini semua kejadian tidak bisa langsung serupa dengan semua orang, tapi itu adalah momentum pribadi saya pada waktu itu. Itu titik di mana akhirnya Tuhan melembutkan hati saya. Tahun 2015 itu saya ingat pada waktu malam setelah istri saya tidur, saya tidak bisa tidur, saya bingung besok mau makan apa. Tagihan cicilan rumah itu yang barusan dibeli itu bayarnya pakai apa. Itu nggak ada uang sama sekali. Saya masuk di kamar yang saya dulu rumahnya itu ada 2 kamar, yang saya masuk di kamar yang satunya. Itu saya berdoa dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Tapi saya nggak bisa keluarkan kata-kata sedikit pun di doa itu. Saya hanya bersujud, menangis, itu air mata semua di lantai. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan aku gak mampu. Saya nggak tahu apa yang harus aku lakukan ke depan ya Tuhan. Aku hancur kali ini. Kali ini aku hancur. Di jam 3 terakhir itu titik di mana saya berkata akhirnya seperti ini. Tuhan tolong aku. Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Sepertinya pada waktu itu karena mungkin hubungan saya dengan Tuhan itu sudah mulai jauh gitu ya dulu. Sepertinya tidak ada suara apapun di hati saya pada waktu itu. Akhirnya seperti seorang yang menyerah kayak itu di ruang doa, seorang yang menyerah akhirnya ya sudah, memang saya itu salah dan saya itu berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan nggak dengar doa saya juga nggak apa-apa. Mungkin pada waktu itu seperti itu. Tapi memang Tuhan itu adalah Allah yang selalu menyambut anaknya pada saat anaknya itu kembali ya. Jadi Tuhan itu sangat sayang kepada anaknya. Begitu saya amin, saya keluar dari kamar doa itu. Setelah saya keluar dari kamar doa itu, tiba-tiba saya tutup kamar itu, tiba-tiba ada muncul preman di hati langsung berkata seperti ini. Semuanya sudah selesai. Doamu kebenar. Jadi langsung ada kekuatan daripada Tuhan berbicara bahwa aku akan pegang kendali mulai dari hari ini. Apakah besoknya langsung ada jalan keluar gitu? Jawabannya tidak. 1,5 tahun perjalanan
dari doa itu 1,5 tahun saya membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Pada waktu itu karena orang sombong pasti hubungan sama orang itu juga nggak baik. Salah satunya dengan istri saya. Hubungan saya juga buruk pada waktu itu. Tuhan pulihkan dari yang root terlebih dahulu, yang penting terlebih dahulu yaitu pernikahan. Tuhan selamatkan. Setelah itu terjadi, tiba-tiba setelah jarak 1,5 tahun dari komitmen pertobatan itu, Tuhan pulihkan 180 derajat keadaan saya. Dari orang yang pada waktu jatuh itu kita sempat, saya ini tinggi 178 cm, cukup tinggi. Berat pada waktu itu 80 kilo, cukup besar. Tapi saya itu makan makanan yang sederhana 8.000 rupiah itu pun bagi dengan istri saya. Sampai segitunya, kami nggak punya uang sama sekali untuk ke depan itu seperti apa. Jadi saya itu bisa dibilang kayak hidup itu bulan demi bulan, minggu demi minggu, saya makan apapun itu saya terima di sana. Tapi Tuhan proses saya juga belajar untuk jadi anak Tuhan yang nggak mau melimpahkan semua misery atau perasaan kasihan saya itu ke orang lain kayak gitu, minta tolong orang lain. Pada waktu itu saya tahu saya sedang didisiplin sama Tuhan. Saya perlu konsisten dengan disiplin ini. Jadi saya benar-benar lakukan yang terbaik. Saya akhirnya puji Tuhan sih, Tuhan buka jalan, Tuhan kirimkan keluarga saya yang mau untuk menolong saya. Saya akhirnya bisa bekerja di keluarga saya, puji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan buka jalan melalui apa yang saya lakukan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya kembali lagi, jadi orang kantoran lagi. Setiap hari harus ngantor lagi, yang dulunya kan entrepreneur itu kan bebas ya. Mau kemana jam berapapun, ketemu siapa, bebas kayak gitu. Harus ngantor lagi. Dari pagi sampai sore, belajar untuk setia di dalam perkara kecil terlebih dahulu. Tapi memang ya kalau Tuhan itu sudah punya jamnya, begitu jamnya tiba, Tuhan itu buka banyak pintu di kehidupan seseorang. Mari kita sama-sama dengarkan prinsip firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Dari Mazmur 25 ayat 9. Ia, Tuhan, membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan yang jelas antara orang yang sombong dengan orang yang rendah hati. Orang yang sombong merasa bahwa pusat dari segala-galanya adalah dirinya. Seperti itu, semua orang harus fokus kepada dirinya dan dia punya kesempatan untuk menyombongkan dirinya, untuk pamer, untuk flexing dan sebagainya. Dan itu mengakibatkan bahwa dunianya orang sombong itu seperti apa? Ya dirinya sendiri. Dan dengan cara seperti itu, dia akan menutup akses untuk supaya apa yang tidak terbatas di luar sana tidak bisa masuk dalam dirinya. Dan dia taunya adalah dia, ini dunia segala-galanya ada di dalam dirinya. Tetapi beda dengan orang yang rendah hati. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Orang yang rendah hati juga tidak punya satu ekspektasi atau satu ambisi yang gimana sehingga akhirnya segala sesuatu harus terwujud melalui dirinya. Enggak. Tapi di sini juga orang rendah hati menurut hukum. Jadi orang rendah hati juga akan mengikuti proses yang ada, tatanan yang ada, aturan yang ada dan sebagainya. Karena dia adalah seseorang yang rendah hati dan dia mau untuk submit pada otoritas yang ada. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dan di sini karena orang rendah hati merasa bahwa oh, aku ini masih sangat terbatas. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Nah dengan hal seperti itu maka ketika kita terbuka pada Tuhan, maka Tuhan juga bisa turun tangan, campur tangan dalam hidup orang-orang yang rendah hati. Bagaimana dengan masing-masing dari kita? Apakah kita merasa bahwa oh Tuhan cukup, semuanya ini padaku cukup itu dengan satu kesombongan, dengan satu kemohonan. Atau Tuhan, aku ini masih orang yang sangat terbatas, masih banyak yang belum aku pelajari, masih banyak orang-orang pemimpin-pemimpin rohani juga, atau begitu banyak aku harus belajar dari beliau-beliau ini juga. Aku mau membuka diriku khususnya juga terhadap bagaimana karya Tuhan campur tangan dalam hidupku dan apa yang Tuhan rajut dalam hidupku. Aku tahu itu akan membawa kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan bentuklah aku, ini aku jadikan aku tanah liat yang benar-benar dengan mudah dibentuk dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama jadi orang yang rendah hati, mau dibentuk oleh Tuhan. Ini bisnis yang sebelumnya ini ditutup total gitu ya? Tutup total. Sudah nggak ada abunya sama sekali sekarang. Sudah hilang cerita itu, sudah tutup total.
kembali menjadi karir gitu ya? Iya, karir. Tapi setelah tahun 2017, finally, akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan orang di luar negeri yang mensupport pekerjaan saya for free. Nah, itu kalau boleh tahu gimana Gimana nih kesaksiannya? ceritanya nih? Oh. Jadi memang yang Tuhan hancurkan itu adalah kesombongannya itu, merasa diri itu mampu, kejatuhannya manusia itu kan awal-awalnya pasti karena itu. Setelah itu, setelah pertobatan itu, saya kerja ikut orang. Setelah kerja ikut orang itu, saya berusaha mencari peluang bagaimana caranya saya bisa mendapatkan channel di luar negeri. Memang sih ini kesaksian ini tidak bisa diduplikasi, tapi bisa diduplikasi itu spiritnya ya. Karena Tuhan bisa berbicara atau Tuhan bisa membangkitkan siapapun untuk menolong bisnis kita dan sebagainya. Nah pada waktu itu saya saya buka satu online marketplace yang pada waktu itu sudah sangat kuat di luar negeri, tapi masih di Indonesia kan masih belum ada marketplace seperti itu. Saya search di antara pool yang besar itu, kolam yang besar supplier banyak di sana. Saya tuh scrolling. Terus saya tuh tertarik, ini kok kelihatannya saya melihat barang-barang ini dijual ya di market sini ya. Saya pencet lah itu. Setelah saya pencet, saya coba teks orang yang bekerja di sana, saya teks. Dengan akhirnya setelah 1,5 tahun kan sudah bisa mengumpulkan dana pada waktu itu. Cobalah beli di sana sedikit gitu ya. Karena memang selama 1,5 tahun tetap kepinginnya buka usaha lagi. Karena nggak bisa kalau nggak usaha memang. Jadi saya belilah. Nah, beli ini untuk dipakai sendiri atau mau dijual lagi? Untuk dijual lagi. Pada jadi waktu sudah itu. Naluri dagangnya. Memang, jiwanya soalnya entrepreneur. Karena kan tiap orang beda ya. Ada yang memang benar. jiwanya karir, ada yang jiwanya entrepreneur. Ya, jadi memang rencana ambil untuk satu sampel dulu atau mungkin beberapa untuk dijual lagi? Satu sampel sih, karena datangnya itu cuma 2 dus gitu ya, 2 karton gitu. Kecil, value-nya juga kecil, tetapi ya saya tuh puji Tuhan ya, Tuhan itu baik. Di antara semua itu kok ya ada orang dari belahan dunia sana itu kok kirim cuma 2 karton itu kok mau kayak gitu. Dan dia juga kasih harga itu yang terbaik juga pada waktu itu. Akhirnya saya ambil, setelah itu laku, wah seneng ya ada income nih. Tapi ini karena saya memang punya goalnya ke depan itu saya harus buka bisnis. Profitnya semuanya enggak saya belanjain, tetap ikat pinggang, jangan gaya-gaya ya, jangan banyak gaya. Ingat dulu kemarin makannya itu susah kayak gitu. Akhirnya semua profitnya itu saya belanjakan lagi di sana. Setelah 3-4 bulan kalau nggak salah, 3-4 bulan akhirnya saya diundang untuk datang ke negara itu, ke negeri itu untuk ketemu dengan supplier saya pada waktu itu. Baik marketingnya dan juga ownernya langsung bahkan. Itu saya ingat saya dibawa ke satu restoran. Di restoran itu mejanya meja bundar. Di meja bundar itu saya ngobrol-ngobrol. Saya tidak bisa bahasa Iya, mereka. komunikasinya pakai apa? Ya, Translator atau? Pakai aplikasi translate Iya, atau? dulu aplikasi itu masih belum ada. Aplikasi translate tahun 2017 masih belum secanggih sekarang ya. Belum familiar Masih juga belum ya? familiar. Dulu marketingnya ini bisa bahasa penengah yaitu bahasa Inggris bisa. Cuma sayanya yang terbatas bahasa Inggris. Jadi saya memakai grammar yang sangat sederhana, yang nggak bisa ya vocab yang biasa aja. Saya ngomong-ngomong dengan ownernya itu yang nggak bisa bahasa saya juga, bahasa Inggrisnya juga nggak bisa. Jadi kayak ayam sama bebek ngobrol. saya kwek-kwek sana petak-petak gitu ya, sama-sama manusianya tadi ya. Benar. Jadi pada waktu itu saya buka buku kecil yang saya bawa, lalu saya gambarkan peta Indonesia dengan cepat aja kayak gitu ya. Selama ini saya jualan cuma di area kecil ini dan masih ada pangsa yang besar sekali di Indonesia. Saya bisa bantu jualkan, tetapi saya bukan orang yang, saya memang open di sana, saya bukan orang yang punya secara keuangan. Kalau memang saya harus membeli secara biasanya yaitu cash-cashan, transfer cash, saya tetap akan lakukan itu. Tapi kalau memang bisa dibantu, saya mungkin ada dari ownernya mungkin bisa bantu saya. Jadi ownernya tidak berkata-kata apapun di meja bundar itu, tapi saya melihat gayanya orang ownernya itu
selalu sepanjang 1-2 jam itu ownernya itu ngelihat saya itu berkali-kali dan selalu mengangguk-anggukkan kepala kayak gitu ya. Gini, saya tuh gak paham Anda mengangguk-anggukkan kepala itu karena apa Pak? Beda budaya juga kan? Iya, Takutnya beda budaya salah- juga. Saya salah nggak tahu. interpretasi. Dia kan bisa dibilang ownernya salah satu tipikal yang agak dominan gitu. Jadi wajahnya serius dan dia mengangguk kepala gitu. Setelah itu kita mau berpisah, harus kembali dan saya harus balik ke kerja lagi di negara saya di Indonesia. Saya dimasukkan di ruang tamu. Saya menunggu dia ini kok gak datang-datang. Saya mau pamit karena kereta untuk kembali ke kota yang ada pesawatnya itu kan jauh. Kok gak keluar-keluar, akhirnya dia keluar dengan selembar kertas dan 1 ballpoint. Dia bilang sama saya kayak gini, tulis semua yang menjadi kebutuhanmu, gak perlu bingung dengan pembayaran, kamu jualan dulu aja, nanti saya kirim barangnya, kalau kamu sudah laku, kamu bayar. Kalau belum laku, gak perlu dibayar. Dia bilang gitu. Wow. Jadi pada waktu itu memang dia buatkan, jadi saya menulis orderan pesanan saya pada waktu itu, dan dia buatkan seperti kontrak kayak gitu. Dan memang di termnya itu tertulis pada saat barangnya itu laku baru dibayar. Wah. Padahal orang tersebut belum pernah datang ke tempat saya, baru pertama kali bertemu dengan saya. Dan itu momen-momen di mana banyak kejadian-kejadian kayak orang bawa lari, orang Iya, bawa iya, lari iya. gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa buka hati seseorang gitu. Ya betul kayak scam kayak gitu. Tapi Tuhan bisa buka hati. Saya bingung kayak kok ada ya orang yang baru kenal kok bisa tersentuh dari sana. Dari sana saya tahu itu pasti karya Tuhan. Yes. Itu pasti Tuhan Yesus yang menjamah. Akhirnya dari kejadian itu, tapi memang ya kita orang Kristen, orang yang percaya, sekalipun kita dikasih kesempatan seperti itu, kita nggak bisa aji mumpung, terus kita memanfaatkan kebaikan seseorang dengan sembarangan, dan kita sampai lalai, dan kita, momentum sekalian diajar, sekalian enggak, tetap harus bertanggung jawab. Jadi pada waktu itu pembayaran saya itu cukup panjang. Akhirnya turun kecepatannya yang dulu awalnya itu sampai 6 bulan gitu. Saya sudah minta maaf, dia bilang nggak apa-apa, tapi lama-lama berkurang sampai di pembayarannya itu tempo nggak terlalu jauh, pendek akhirnya. Dan sampai sekarang kami masih hubungan dan sangat sehat hubungan kami. Akhirnya berapa tahun dari itu beliau telepon saya, Raymond kamu sudah kubantu ya, sekarang kamu sudah lebih besar daripada yang dulu, kamu harus disiplin ya. Thank you ya sudah kerjasamanya. Setelah saya kira mungkin sudah cuma gini aja, ternyata enggak. Saya diajak ke tempatnya itu lagi, saya diteleponkan dengan teman-temannya yang bisnisnya kurang lebih serupa tetapi memiliki barang yang berbeda pada waktu itu. Jadi ke negara itu lagi. Ke negara itu lagi tapi dengan level yang berbeda. Tuhan buka jalan bahkan kepada orang-orang yang belum pernah ditemuin sekalipun. Diteleponkan dengan temannya, dia bilang seperti ini, kurang lebih lah ya. Saya punya teman di Indonesia, dia orangnya benar-benar jujur dan mau bekerja. Kalau dari saya kasih kesempatan sama mereka, tapi kembali kepadamu ya, kamu coba lihat orangnya terlebih dahulu. Kalau kamu memang percaya sama orangnya silakan kerjasama, kalau enggak ya enggak perlu. Saya diundanglah dari satu supplier ke satu supplier, dari sana itu orang tersebut mau kasih saya barang, orang yang lain juga kasih saya barang dan sebagainya. Tapi dari sana itu saya tahu ternyata ada hal-hal tertentu, sekalipun manusia itu boleh untuk berusaha, dan harus ya. Karena kita tuh punya kaki, punya tangan, duduk malas di rumah itu, terus mengharapkan berkat daripada Tuhan itu menurut saya kok gimana gitu ya, itu nggak boleh seperti itu. Tapi pada waktu kita harus mengerti ada usaha-usaha tertentu itu yang perlu kita tuh belajar untuk letakkan itu sejenak dan belajar untuk serahkan itu ke dalam tangannya Tuhan. Kita harus berjalan bersama-sama. Iman itu harus bulat, tapi tekad dan kegigihan itu juga harus berjalan bersama-sama. Ya. Jangan cuma satu-satu. Karena kita di sini bisnis kayak gitu, terus kita fokusnya ke gigi aja, kerja keras aja. Itu juga jangan. Ada waktu-waktu tertentu kita juga harus persembahkan itu ke Tuhan. Itu tanda bahwa seperti doa Bapa kami, berikanlah makan padaku hari ini yang secukupnya. Itu menandakan bahwa cukup aku bekerja, ada waktunya aku harus melayani Tuhan.
Tapi bagi yang pelayanan terus tapi Enggak bekerja. nggak bekerja, Nah, ini harus disentil juga. Karena kita di sini juga harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan ke kita. Dan itu yang saya lakukan pada waktu itu. Saya dapat barang itu nggak aji mumpung, terus saya enak-enakan kayak gitu. Justru semakin dipercaya itu harus lebih semangat lagi bekerja, harus expand market. Belum ketemu sama resiko-resiko kan, pasti ada resiko-resiko dan sebagainya. Harus tetap bertanggung jawab. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan bisa bawa saya sampai di tempat ini sekarang. Dengan pelayanan, puji Tuhan juga diberkati. Lalu di pekerjaan juga Tuhan memberkati pekerjaan saya. Lebih seperti itu. ini benar-benar diangkat Tuhan karena pertobatannya ini sih. Maksudnya saya percaya bahwa yang namanya perkenanan Tuhan itu memang benar-benar ada. Ya, Ini ceritanya Raymond ini benar-benar saksi hidup ya Mon ya. Iya. Sampai di sana yang bingung kenalin kamu bukan kamu Iya, ya. malah. Bukan dia bingung cari Bener, supplier. Suppliernya bingung nyariin suppliernya dia. Benar-benar kasih karunia Tuhan sih itu. So thank you banget Raymond buat sharing kesaksian hari ini. Saya percaya itu menguatkan banyak orang dan saya berharap juga bisa menobatkan banyak orang ya. Yang masih yang tadi yang seperti saya rasa yang dialami oleh Raymond di masa mudanya itu juga sangat mungkin terjadi dialami oleh banyak orang gitu ya. Atau beberapa Anda, atau mungkin pasangan Anda, atau siapa gitu Iya, ya. iya. Dan saya tahu jalan keluarnya adalah yaitu yang tadi sampai membasahi air lantai ya 3 jam ya itu ya. 3 jam pada waktu itu. Saya suka banget tadi waktu Raymond bilang bahwa berkat itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita sama Tuhan. Jadi berkat itu bukan melulu soal uang gitu ya. Tapi malah tadi kejatuhan Raymond klaim itu sebagai berkat. Karena itu yang membawa makin dekat sama Tuhan. Oke, so Raymond boleh nggak bantu doain? Mungkin setiap teman-teman di tempat ini ada yang tadi yang disebutin ke Fandi ya. Mungkin ada kenalan dia, orang terdekat dia yang mungkin sedang di masa-masanya Raymond yang butuh didoakan gitu ya. Atau mungkin juga orang yang sedang sekarang ada di masa-masanya Raymond yang sedang jatuh. Ya, yang pertama saya boleh ngomong terlebih Of dahulu. course, silakan. Silakan. Sebelum saya doakan, bagi kita semua yang pertama adalah mengakui kalau kita itu bukan siapa-siapa dan kita itu harus memiliki hati yang mau untuk bertobat terlebih dahulu. Tahu, minta Tuhan itu yang rendahkan hati kita. Tuhan, aku gak mampu Tuhan tanpa Engkau. Tolong saya ya Tuhan. Setelah itu lakukan bagian kita. Kita punya part, kita sekalipun 5 roti dan 2 ikan Tuhan bisa pakai itu untuk memberi makan 5.000 orang. Bagian kita lakukan. Saya tahu Tuhan tahu caranya menjadi Tuhan. Itu artinya kerendahan hati dan kita tahu kalau kita adalah hamba yang diangkat menjadi anak. Jadi kita itu belajar untuk menyerahkan semuanya ke Tuhan. Jadi yang pertama saya rindu untuk mendoakan orang-orang yang saat ini mungkin sedang mengalami kejatuhan di masa-masa sulit. Setelah itu saya akan mendoakan untuk Tuhan bukakan jalan di tengah-tengah pekerjaan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu saat ini berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit Tuhan. Yang pada saat mendengarkan kesaksian ini merasa di dalam hati bahwa Tuhan ternyata aku ini sombong di mata-Mu. Dan aku ini mau Tuhan untuk merendahkan hati berkata bahwa Tuhan Yesus aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Aku butuh Engkau lebih daripada apapun. Saat ini jawabannya itu bukan uang yang masuk di saldo, tetapi hati yang kembali ke Tuhan terlebih dahulu. Aku berdoa dalam nama Yesus, kami minta biarlah Tuhan yang jamah hati dari jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan. Lalu hamba-Mu berdoa Tuhan, Tuhan buka jalan kepada orang-orang yang berusaha. Karena kami percaya Tuhan, setiap orang yang menabur, dia pasti akan menuai. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan melalui apa yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah timbul di dalam hati itu yang disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Urapi dan berkati pekerjaan setiap kami dan lindungilah pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you, Bro Thank you Raymond. Tadi statementnya Raymond ya, Tuhan itu yang paling tahu bagaimana cara jadi Tuhan. Benar-benar deep banget ya kata-kata itu ya. So jangan khawatir buat whoever yang sedang mendengarkan saat ini, Tuhan yang akan turun tangan ketika kita ini balik sama Tuhan.
Gak ada kata terlambat, oke? Yes. Sampai di sini untuk Marketplace Wisdom topik yang kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen topik apa yang ingin kita bahas di topik yang berikutnya. Dan Oke? juga lihat Instagram @gmsviskon untuk update-update yang terbaru. Thank you. Oke, so see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye, God bless. Bye-bye.